Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 28 ayat 13 sampai dengan 15. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Hari ini saya merenungkan satu kalimat yang singkat tetapi menggetarkan hati saya, yakni, "Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang." Sebuah kebohongan yang lahir dari tekanan, uang, dan kepentingan ternyata tidak berhenti di satu momen saja. Ia terus hidup, terus menyebar, bahkan diterima sebagai sesuatu yang benar. Sewaktu membacanya, saya berhenti sejenak dan menyadari kebohongan bisa bertahan lama bukan hanya karena ada yang menciptakannya, tetapi juga karena kebenaran tidak disuarakan. Dalam perikop ini, ada orang-orang yang sebenarnya tahu apa yang terjadi. Ya, para penjaga. Mereka melihat, mereka mengalami, mereka tahu kebenarannya. Namun karena berbagai alasan, kebenaran itu tidak disampaikan oleh beberapa penjaga, dan akibatnya kebohongan mendapatkan ruang untuk tumbuh. Ini bukan hanya kisah masa lalu. Ini juga gambaran yang sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Ketika kebenaran tidak disampaikan atau ketika kita memilih diam, kita tanpa sadar memberi tempat bagi kebohongan untuk terus hidup. Malam ini, saya ditegur dengan lembut namun tegas.
Tuhan tidak hanya memanggil saya untuk hidup dalam kebenaran, tetapi juga untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Mungkin melalui percakapan sederhana, melalui kesaksian hidup, atau melalui keberanian untuk berkata jujur di saat yang tidak mudah. Dunia tidak kekurangan suara, tetapi seringkali kekurangan suara yang menyampaikan kebenaran. Saat kita menutup hari ini, kiranya kita rindu untuk berdoa. Tuhan, pakailah aku menjadi saluran kebenaran-Mu. Jangan biarkan aku diam ketika Engkau memberi kesempatan untuk berbicara. Karena mungkin melalui ketaatan kecil kita menyampaikan kebenaran. Tuhan sedang menghentikan kebohongan dan membawa terang kepada orang lain. Tuhan yang adalah sumber kebenaran, malam ini aku datang kepadamu dengan hati yang Engkau kenal sepenuhnya. Aku menyadari ada saat-saat di mana aku memilih diam, padahal aku tahu apa yang benar. Kadang aku takut, kadang aku ragu, kadang bahkan aku tidak mau repot. Ampuni aku Tuhan, karena jika aku diam, kebohongan justru mendapat ruang untuk terus hidup. Tuhan, berikan aku keberanian untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan kasih dan hikmat. Ajari aku peka melihat kesempatan yang Engkau berikan dan setia melangkah ketika Engkau memanggil. Biarlah hidupku, perkataanku, dan sikapku menjadi terang di tengah dunia yang sering dipenuhi kebingungan dan kepalsuan. Malam ini aku menyerahkan diriku kepadamu dan rindu dipakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.